salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi terutama untuk Ibu Melisa Fitri MPD. Nama saya Khairul Mutakin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam, program studi Bahasa Arab semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi makalah saya yang berjudul Pembelajaran Lughawiyah yang diampu oleh Ibu Melisa Fitri MPD. Untuk pembahasan yang pertama mungkin ada beberapa faktor yang mengenai tentang pengertian dan beberapa strategi. Secara langsung latar belakang bahasa Arab, bahasa Al-Quran, hadis. Umat Islam tidak dapat menggali, memahami dan mempelajari agama Islam yang terdapat pada Al-Quran dan hadis tanpa memiliki kemampuan menggali, memahami dan menguasai bahasa Arab dengan baik dalam upaya mengembangkan wawasan bahasa Arab. Amat diperlukan adanya sebuah kajian kebahasaan. Kemampuan menguasai bahasa Arab merupakan kunci dan syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hendak mengkaji ajaran Islam secara luas dan mendalam. Ilmu tarkib adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk mengetahui hukum kalimat dalam bahasa Arab. Maka dari itu di dalam makalah ini akan dijelaskan seputar bagaimana pentingnya ilmu tarkib dalam pelajaran bahasa Arab beserta metode dalam pengajaran ilmu tarkib atau bisa disebut tarkib qawaid. Mungkin untuk selanjutnya akan kita bahas adalah apa itu pengertian tarkib, apa tujuan pembelajaran tarkib lughawiyah, kemudian apa saja metode yang digunakan untuk pengajaran tarkib. Pembahasan yaitu tentang pengertian ilmu tarkib. Tarkib menurut bahasa adalah al-jihatu thoriq, yaitu jalan dan arah. Tarkib menurut istilah ulama klasik terbatas dalam pembahasan masalah, yaitu al-bina wal i'rab, yaitu pembahasan tentang i'rab dan bina, yaitu penentuan baris ujung sebuah kata yang sesuai dengan posisi dan dalam kalimat atau jumlah yang mereka mendefinisikan sebagai berikut yang berdalil bina wa i'rab al-arabiyatal kalimata ahwalu biha yu'rafu qawaidan nahwi. Tarkib adalah aturan-aturan yang dapat mengenal hal ihwal kata-kata bahasa Arab baik dari segi i'rab maupun bina. Atau lebih mudahnya dapat kita simpulkan bahwa ilmu tarkib adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam berbahasa Arab untuk mengetahui hukum kalimat dalam berbahasa Arab. Ya, untuk apa tujuan pembelajaran tarkib? Boleh disepakati bahwa pelajaran ilmu tarkib ini adalah bukan sasaran yang menjadi tujuan pembelajaran, tapi ilmu tarkib itu benar serta meluruskan dan menjaga lidah dari kita dari kesalahan, juga membantu dalam memaparkan ajaran yang cermat, mahir dan lancar. Beberapa tujuan mengajarkan ilmu tarkib adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menjaga dan menghindarkan lisan serta tulisan dari kesalahan berbahasa, serta menciptakan kebiasaan berbahasa yang fasih. Itu sebabnya ulama Arab zaman dahulu berupaya untuk merumuskan ilmu tarkib yang tujuannya sebenarnya yakni untuk menjaga bahasa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Membiasakan para pengajar bahasa Arab untuk selalu melakukan pengamatan, berpikir logis, dan teratur serta kegunaan lain yang dapat membantu mereka untuk melakukan pengkajian terhadap tata bahasa secara kritis. Yang selanjutnya, membantu para pelajar untuk memahami ungkapan-ungkapan bahasa Arab sehingga mempercepat pemahaman terhadap maksud pembicaraan dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya, mengasah otak, mencerahkan perasaan serta mengembangkan khazanah kebahasaan para pelajar, memberikan kemampuan pada pelajar untuk menggunakan kaidah bahasa Arab dalam berbagai suasana kebahasaan. Nah, oleh karena itu, hasil yang sangat diharapkan dari pelajaran ilmu tarkib adalah kecakapan para pelajar dalam mengenalkan kaidah tersebut dalam gaya-gaya ekspresi bahasa Arab yang digunakan oleh pelajar bahasa Arab dalam kehidupannya. Di samping bermanfaat untuk memahami bahasa klasik yang diwarisi oleh para ulama di zaman dahulu. Nah, apa saja sih metode-metode pengajaran tarkib? Dalam pengajaran tarkib dititik beratkan pada satu sarana untuk memperbaiki susunan usul-usul bahasa Arab yang merupakan satuan pelajaran yang terdiri dari kaidah-kaidah yang harus diajarkan dan diwajibkan bagi siswa yang mengetahui dan memahami. Demikian pula pelajaran tarkib ini ditekankan pula penghafalan kaidah-kaidah. Dari sini muncul ide-ide
untuk mencari metode yang tepat dan handal untuk mengajarkan tertib pada anak didik. Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan menengahkan metode-metode yang berkaitan dengan pengajaran tarkib. Yang pertama yaitu thoriqatul qiyasah atau metode dedukatif. Metode al-qiyas atau dedukatif adalah cara mengajarkan tarkib yang terlebih dahulu guru memaparkan kaidah-kaidah kepada anak didiknya, kemudian diusul dengan pemberian contoh-contoh dengan bentuk pola kalimat yang diambil dari bahan bacaan. Metode ini contoh-contoh dalam bahasa pola kalimat yang diambil dari bahan. Metode ini termasuk metode yang tertua dalam pengajaran ilmu tarkib. Meskipun metode ini sudah lama tetapi masih dipergunakan dalam bahasa Arab dan Departemen Pendidikan di negara Arab. Teknik pengajaran metode al-qiyas atau dedukatif ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemaparan kaidah-kaidah, yaitu guru menuliskan di papan tulis dengan terang dan jelas, kemudian guru membacakan yang diikuti oleh siswa dan secara berulang-ulang, dan akhirnya para siswa dapat menghafal dan memahaminya. Pemaparan contoh-contoh, yakni guru menjelaskan posisi kaidah-kaidah yang terdapat contoh-contoh sehingga siswa dapat memahaminya. Kemudian guru mengadakan tanya jawab dengan para siswa. Setelah jam pelajaran yang berakhir, guru memberikan tugas-tugas kepada para siswa untuk diselesaikan di rumah di luar jam pelajaran yang telah ditentukan, baik dalam bentuk tugas mandiri maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu metode al-istimbatiyah atau metode induktif. Metode istimbatiyah disebut juga metode induktif. Metode istimbatiyah adalah metode yang dimulai dengan pemaparan contoh-contoh dan dengan memperbanyak latihan-latihan. Kemudian dilanjutkan sampai kepada generalisasi atau pemaparan kaidah-kaidah yang umum. Kemudian metode ini sesuai dengan digunakan kepada tingkat mutakadimin atau tinggi. Adapun pada tingkat motivasi atau pemula, mereka para pelajar tarkib dengan nas sempurna membaca dan memperbanyak latihan, kemudian diikuti dengan pemahaman kaidah tarkib. Mereka belajar tarkib dengan nas sempurna, membaca dan memperbanyak latihan, kemudian diikuti dengan pemahaman kaidah tarkib. Ali Ahmad Ahmadur, metode penyajian metode istimbat induktif adalah yang pertama teknik penyajian, yakni dengan pemaparan contoh-contoh sederhana kemudian kaidah-kaidah. Yang selanjutnya teknik dua yaitu metode pemaparan teks atau nas. Kemudian contoh-contoh diusul dengan kaidah-kaidah tarkib. Hendaknya para siswa banyak mengajukan pertanyaan pada guru agar dapat menyelesaikan teks bacaan yang ada. Yang selanjutnya yaitu metode thoriqatul qawaid wa tarjamah. Metode kaidah dan terjemah. Metode kaidah dan terjemah ini ditekankan pada penghafalan dan pemahaman kaidah, tarkib, dan juga penerjemah. Metode ini bersifat umum karena bisa digunakan untuk mengajarkan bahasa lain bukan hanya bahasa Arab. Dalam metode ini siswa diharapkan mampu memahami suatu teks atau wacana yang menelaah isi dan kaidah yang terkandung dalam wacana tersebut. Untuk mengaplikasikan metode kaidah dan terjemah dalam bahasa asing, dalam hal ini ada bahasa Arab, kita perlu melihat konsep dasar metode ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ada dua aspek yang penting dalam metode kaidah terjemah. Pertama, kemampuan menguasai kaidah tata bahasa. Dan kedua, kemampuan menerjemah. Dua kesempatan ini adalah modal dasar untuk mengtasdibar ide atau pikiran ke dalam tulisan dalam bahasa asing atau dalam istilah mengarang, dan modal dasar untuk memahami ide dan atau pikiran yang dikandung tulisan dalam bahasa asing yang dipelajari membaca pemahaman. Contoh penerapan metode ini dalam pengajaran tarkib adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Dalam itu memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa apersepsi atau tes tentang materi atau yang lainnya.
Yang kedua, guru pengenalan atau dan definisi kaidah-kaidah tertentu dalam bahasa Arab yang harus dihafalkan sesuai dengan materi yang akan disajikan. Berikut terjemahannya dalam bahasa pelajar. Contoh, jika materi yang akan disajikan mengandung kaidah mubtada khobar, maka langkah yang mungkin dilakukan adalah yang pertama, mengenalkan konsep mubtada khobar. Berikut definisi dan terjemah dalam bahasa pelajar. Yang A, memberikan contoh-contoh yang tentang materi mubtada khobar. Setelah itu guru menjelaskan contoh-contoh tersebut seperlunya. Terus setelah itu guru membimbing siswa untuk menghafalkan definisinya dengan baik dan benar. Kemudian setelah siswa mampu memahami kaidah tarkib mubtada khobar, guru memberikan sebuah materi teks bahasa Arab. Kemudian siswa mengidentifikasikan isi teks bahasa Arab tersebut dengan menganalisis mubtada dan khobar dalam wacana tersebut. Kemudian kegiatan akhir adalah guru melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa. Nah, mungkin itulah dari beberapa hal yang terkait dengan tarkib lughawiyah. Untuk kesimpulan, ilmu tarkib adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam berbahasa Arab untuk mengetahui hukum kalimat dalam bahasa Arab. Beberapa tujuan mempelajari ilmu tarkib adalah yang pertama, menjaga dan menghindarkan lisan serta tulisan dari kesalahan berbahasa, menciptakan kebiasaan berbahasa yang fasih, membiasakan para pelajar bahasa Arab untuk selalu melakukan pengamatan, berpikir logis dan teratur, membantu para pelajar untuk memahami ungkapan-ungkapan bahasa Arab sehingga mempercepat pemahaman terhadap maksud pembicaraan dalam bahasa Arab, mengasah otak, mencerahkan perasaan serta mengembangkan khazanah kebahasaan para pelajar. Dan yang terakhir, memberikan kemampuan pada pelajar untuk menggunakan kaidah berbahasa Arab yang berbagai suasana kebahasaan. Adapun metode-metode berkaitan dengan pelajaran tarkib diantaranya adalah yang telah kami sebutkan tadi di awal. Yang pertama, metode thoriqul qiyas atau metode dedukatif analog. Yang selanjutnya itu metode induktif atau istinbatiyah, dan metode qawaid wa tarjamah, metode kaidah dan terjemah. Nah, mungkin sekian dari pemaparan tentang materi yang saya ajukan untuk kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan saya atau keliruan bahasa yang kurang sopan, saya mohon maaf sebelumnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.